Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang kurang sehat, semoga Allah senantiasa memulihkan kembali keadaan kita, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Jangan lupa senantiasa menjaga prokes dengan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan perkenalan terlebih dahulu ya, terutama perkenalan tentang pelajaran seni budaya. Nah, yang pertama ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Berarti kita harus kenalan terlebih dahulu agar kita mengenal lebih dalam satu sama lain dan kita akan lebih memahami apa yang akan kita pelajari pada pelajaran seni budaya ini. Pertama, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak yaitu Iksan Hargokusumo. Kalian cukup memanggil dengan panggilan Pak Iksan. Kemudian pelajaran seni budaya kelas 8 itu kita akan mempelajari dua bidang seni, yaitu seni rupa dan seni musik. Untuk seni rupa sendiri, nanti kita selama 1 semester itu kita akan belajar tentang menggambar, yaitu yang pertama menggambar model dan yang kedua menggambar ilustrasi. Kemudian untuk bidang seni musik kita akan belajar tentang lagu daerah. Lagu daerah ini meliputi gaya bernyanyi lagu daerah dan bermain musik ansambel musik tradisi. Nah, materi-materi tersebut bisa kalian lihat pada buku paket seni budaya kelas 8. Buku paketnya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu nanti kalian bisa lihat di daftar isi pada halaman 4 Romawi ini. Nah, itu bisa kalian lihat. Seni rupa, seni musik. Nah, ini. Bukunya yang keluaran terbaru tahun 2018. Kalau punya, kalau ada, kalau tidak ya nanti menyesuaikan apa yang dimiliki. Untuk buku paket yang Bapak tunjukkan ini sebenarnya sudah disediakan oleh sekolah. Jadi otomatis nanti kalian dipinjami oleh perpustakaan di MTS kita. Sedangkan jika kalian ingin membeli, misalkan itu ada di toko buku, misalnya ini Bapak belinya di sosial media, itu harganya sekitar segini, 20.000. Kalau Bapak ini belinya 18.000. Nah, selain kita mempelajari berdasarkan buku ini, tidak menutup kemungkinan kita juga menambah referensi dari mana saja, termasuk dari buku-buku lain ataupun dari internet. Sosial media yang Bapak maksud tadi itu adalah aplikasi belanja online yang Bapak maksud. Jadi ini Bapak belinya di Shopee 18.000. Tapi untuk kalian kan nanti sudah disediakan oleh madrasah, jadi tidak perlu untuk membeli. Jadi lebih mudah kita dalam belajar, nggak perlu membeli. Tapi kalau ingin membeli itu silakan. Yang penting tidak ada paksaan untuk itu. Kemudian selain buku paket, kita juga harus menyediakan perlengkapan apa saja untuk belajar seni budaya ini. Sederhana saja sih, seperti pelajaran pada umumnya. Tentu kita harus punya buku catatan untuk mencatat materi atau apa saja yang kita pelajari. Itu juga perlu dicatat, karena kalau tidak dicatat nanti bisa lupa itu ya. Terus juga supaya mudah dalam proses
pembelajaran, dalam proses belajar kalian. Kemudian selain buku tulis, tentu juga kalian harus menyiapkan buku gambar untuk praktek menggambar. Karena kita kan seni rupanya ada menggambar model dan menggambar ilustrasi. Nah, itu kalian harus punya buku gambar dan perlengkapannya. Perlengkapannya ada pensil, penghapus, penggaris, pewarna. Itu. Selain itu, nanti seni musiknya kalian bisa punya buku tentang musik, misalnya ini tentang lagu wajib nasional kayak gini. Kebaliknya ini bebas, nggak harus ini. Yang penting bisa untuk belajar, atau kalau sudah punya ya itu. Kalau sudah punya buku lagu wajib nasional dan daerah, ya itu bisa digunakan, tidak harus ini, intinya gitu. Nah, itu tadi kita yang harus disiapkan dalam proses pembelajaran seni budaya. Selain itu, penilaian pembelajaran seni budaya ini kita yang dinilai dari 3 aspek. Yang pertama yaitu sikap kalian, kemudian juga pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi aspeknya adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu seperti apa? Sikap itu misal kedisiplinan, misalnya masuk tidak banyak terlambat, atau tidak sering tidak masuk. Nah, misalnya seperti itu kalau sikap. Kalau pengetahuan ya tentunya misalkan mengerjakan soal-soal latihan, kemudian juga ujian atau PAT, PTS, seperti itu. Kalau keterampilan, nah itu dari praktek. Misalnya kalau di seni budaya otomatis prakteknya tentang seni rupa dan seni musik tadi. Kemudian selain itu kita juga harus memahami dengan kondisi seperti saat ini, kita jadi bisa belajar bahwa pentingnya sebuah waktu, pentingnya sebuah kesehatan. Nah itu, maka dari itu Bapak mengharapkan semoga kita semua bisa menyadari dari semua keterbatasan kita itu bagaimana kita bisa memahami dan kita bisa belajar dari pengalaman kita yang kita sudah lalui di masa pandemi ini. Karena kita sudah hampir 2 tahun belajar dengan sistem seperti ini, otomatis kita harus bisa menyesuaikan diri. Walaupun dalam kondisi keterbatasan, kita tetap berjuang dan kita tetap bersemangat untuk belajar, gitu ya. Baiklah anak-anakku, kurang lebihnya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita yang pertama ini. Intinya tetap jaga kesehatan, tetap berusaha, tetap semangat, tetap berdoa. Pokoknya tetap selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya dijaga, kemudian juga membantu orang tua kita sehingga orang tua kita juga akan berkurang bebannya, gitu ya anak-anakku. Baiklah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Tetap semangat. Dan akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.